Oke, sekarang kita masuk ke modul 2. Modul 2 ini adalah core services yang isinya adalah tentang service-service inti yang ada di Azure. Ada dua hal yang dibahas. Yang pertama dari sini, dari silabusnya itu adalah describe the core Azure architectural components. Ini berbicara tentang komponen arsitektur di Azure, seperti data center, region, terus juga availability zone, dan lain-lain. Lalu ada juga tentang core resources, core services, seperti compute service, apa saja, salah satunya ada virtual machine, storage service, apa aja, salah satunya juga ada blob storage, file storage, dan lain-lain. Lalu dari sisi database services, untuk data apa saja, itu akan dibahas di bagian yang core resources. Di sini, nah, describe core Azure services ini sebenarnya materi ini bobotnya adalah 15-20%. Jadi kalau misalkan kita asumsi ada 40-60 soal, berarti minimal kita akan dapat 40 × 5, 8 soal. 6-8 soal. Kira-kira seperti itu. Materi di sini itu sebenarnya cukup banyak ya, karena dari sisi Azure Architectural Components itu arsitekturnya itu cukup luas, dari level fisikalnya seperti apa, level penempatan data center di setiap region itu seperti apa. Lalu dari sisi Azure Resources kita akan membahas mengenai kelebihan dan penggunaannya di setiap resource tersebut, dan akan dibagi berdasarkan per resource-nya, itu antara adalah compute resource, ataukah itu storage resource, ataukah itu database resource, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada management tools, tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Azure, apa saja yang kita gunakan agar bisa menggunakan Azure. Itu akan dibahas di Azure Management Tools. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu Architectural Components. Ketika kita dari sisi level ya, ini dari sisi logical levelnya. Secara logis, architectural component Azure itu seperti ini, seperti yang di slide. Paling atas itu adalah management groups. Ketika kita pertama kali memiliki akun Azure, sebenarnya ada namanya root management group. Itu sudah otomatis default ada. Lalu di bawahnya itu ada subscription. Kita ketika membuat akun Azure, kita sudah memiliki dua hal. Pertama, root management group, dan yang kedua itu ada subscriptions. Tentu saja dengan akun kita yang sudah terhubung dengan subscription tersebut. Lalu kalau kita tidak menambah subscription, maka kita tidak perlu mengatur management group. Dia mau subscription-nya ditaruh di management group mana, kita butuh tahu itu. Tapi ketika kita hanya ada satu subscription, kita bisa membuat bawahnya lagi ada namanya resource group. Resource group itu pengelompokan dari beberapa resource. Dalam satu resource group itu ada banyak resource, seperti di sini contohnya ada virtual machine, virtual network, terus ada Azure Web Apps, dan bisa SQL database atau automation, dan lain-lain. Intinya strukturnya seperti ini. Paling atas itu adalah root management group, kedua itu adalah management group, ketiga subscription, keempat resource group, dan kelima itu adalah resource-nya. Masing-masing ini akan menurunkan aturan policy dari yang paling atas sampai ke bawah. Policy yang di paling bawah itu policy yang paling spesifik, dan kalau misalkan kita pengen meng-customize policy-nya khusus untuk resource tersebut, kita bisa mengubah di level resource. Kalau kita mau membuat policy itu khusus untuk resource group, kita buat di resource group, begitu seterusnya. Nah, ini adalah, kita masuk ke yang pertama adalah management group. Management group di sini
kita lihat bahwa yang paling atas tadi seperti saya bilang ada root management group. Sebenarnya management group itu secara definisi seperti organisasi kalau di AWS, organization, AWS organization kalau di AWS, kalau yang sudah familiar dengan AWS. Di Azure namanya management group. Dalam satu management group itu bisa terdiri dari subscription, bisa juga terdiri dari management group itu sendiri. Lalu dalam satu management group itu bisa di-apply policy dan compliance. Misalkan dalam satu management group ini, dia dibuat agar struktur resource-nya menggunakan naming convention seperti apa. Atau dibuat service-service apa saja yang bisa di-deploy di management group tersebut. Atau kita buat juga port apa saja yang bisa dibuka di management group tersebut. Banyak hal policy yang bisa digunakan. Lalu bisa juga dipasang role-based access control. Jadi kita bisa bilang bahwa satu management group ini dibuat agar hanya bagian departemen saja yang bisa masuk sebagai editor atau sebagai kontributor. Sementara ada departemen yang hanya bisa untuk read saja. Ada juga departemen yang tidak bisa melakukan apa-apa di management group tersebut. Di sini kita bisa lihat di gambar ya. Kita bisa lihat bahwa ketika kita pasti buat pertama kali akun Azure pasti ada root management grupnya, atau di perusahaan account Azure perusahaan pasti pertama kali kita bisa melihat root management group. Ketika kita tidak melakukan apapun pada management group, kita punya root management group. Lalu kita bisa membuat management group seperti ini, human resources, IT, marketing. Ini salah satu pengelompokan management group berdasarkan departemen. Artinya di human resource ini kita bisa dipasang role based access control khusus untuk orang-orang yang memiliki role sebagai HR, sehingga orang yang non HR tidak bisa mengakses service-service yang ada di management group ini. Lalu ada juga departemen IT seperti biasa, ada marketing, dan juga bisa juga langsung di bawahnya ada subscription enterprise subscription, ini sebelah kanan, EA subscription. Di sini kita bisa lihat bahwa satu management group itu bisa ada subscription, bawahnya adalah management group lagi. Kita lihat di sini human resource, bawahnya ada subscription dan management group. Di IT dia di bawahnya lagi ada namanya subscription productions. Management group production, sorry. Jadi ada management group production, dia juga sebenarnya bisa lagi buat management group development. Dan di sini di production dibuat lagi management group berdasarkan region, dia ada di region mana. Apakah ada di region Asia atau di region yang Amerika, seperti itu. Jadi management group itu memang pengelompokannya bisa bermacam-macam. Biasanya paling sering memang berdasarkan departemennya, atau bisa juga berdasarkan environment-nya, antara development, production, atau testing. Bisa juga berdasarkan region-nya, lokasinya, dia ada di mana.